Shalom. Pada hari ini saya ingin mengungsikan satu pengungsian firman Tuhan kepada kita semua yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 14 yang bertemakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya ingin berkata kepada semua saudara dan saudari yang ada di luar sana. Pernahkah kita semua merasakan cemas? Pernahkah kita merasakan ketakutan ataupun kekhawatiran yang sangat melampau dalam kehidupan kita? Pasti semua orang pernah merasakan kekhawatiran ataupun ketakutan dalam kehidupan mereka. Ataupun kehidupan kamu semua yang maupun pada hari ini mungkin pasti akan ada orang-orang yang merasakan kekhawatiran ataupun ketakutan. Jadi di sini ayat firman Tuhan dalam ayat 1 hingga 4 mengatakan, ini adalah bagian Tuhan Yesus menyatakan penghiburan dan harapan. Di sini dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi dalam Yesus berkata dalam ayat ini, janganlah gelisah. Di sini Tuhan Yesus memulakan perkataannya dan memberikan penghiburan kepada murid-muridnya saat itu yang sedang cemas, yang sedang takut, karena Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dia akan segera meninggalkan mereka. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka untuk tetap percaya kepadanya. Dan sepertinya mereka percaya kepada Allah. Ini adalah hal yang paling penting, bahwa meskipun situasi itu nampak sangat sulit, kita harus mengandalkan iman kita kepada Tuhan. Nah, di sini dapat dilihat juga tempat yang disediakan di rumah Bapa Tuhan. Di sini Tuhan Yesus bercakap tentang rumah. Di sini banyak tempat tinggal yang dikatakan oleh Yesus ini adalah gambaran tentang kerajaan Allah, di mana orang-orang percaya akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya, dan kepergian Tuhan Yesus untuk mempersiapkan tempat untuk kita, dan Tuhan Yesus merujuk pada pengorbanannya di atas kayu salib, yang dimana nanti membuka jalan bagi manusia untuk memiliki hubungan yang kekal dengan Tuhan. Jadi dapat diperhatikan bahwa janji kedatangan kembali Tuhan Yesus itu memperlihatkan bahwa Yesus akan datang kembali, dan dia memberikan kita satu pengharapan, karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu kita boleh lihat dalam ayat yang kelima hingga 7. Di sini Yesus mengatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita, dan itu juga dia menjelaskan dalam ayat teks ini kepada Thomas, bahwa dia adalah satu-satunya jalan yang menuju kepada Allah Bapa. Ini adalah salah satu penyataan Tuhan Yesus yang paling penting mengenai identitinya. Jadi dengan hanya melalui Yesus, manusia atau kita dapat datang kepada Bapa dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya jalan saja, tapi juga kebenaran dan hidup. Dan melalui Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran mutlak dan hidup yang sejati. Jadi di sini sebagai seorang orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua didorong bagaimana untuk sentiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita ini, manusia sentiasa merasakan ketakutan, kekhawatiran yang melampau, sehingga itu mengganggu pikiran mereka. Tanpa disadari mereka lupa akan janji Tuhan, dan mereka lupa akan apa yang telah Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, kita seringkali lupa apa yang dikatakan oleh Yesus untuk sentiasa percaya dan bersandar kepada Dia. Seringkali pada hari ini orang lebih ikut kepada kehendak hati sendiri berbanding ikut kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di sini jelas bahwa Yesus mengatakan bahwa Dia adalah salah satunya jalan yang menuju kepada Allah Bapa. Jadi hidup kita ini kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita, dan keselamatan kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri. Tapi itu bergantung apabila kita mengandal dan percaya kepada Tuhan. Seringkali kita merasakan kita ini lebih hebat, dan kita merasakan kita ini lebih kuat karena kita masih muda, dan mungkin saja kita memiliki banyak hal yang ada di dunia ini, karena kita memiliki banyak segala sesuatu yang sudah kita ingin dapatkan. Tapi
adakah kita semua memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di sini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah bagaimana kita mendapatkan jalan kebenaran dan hidup itu. Dan ramai orang pada hari ini salah paham tentang arti daripada jalan kebenaran dan hidup. Salah satu jawabannya itu adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita dan percaya bersungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam hidup kita. Jadi di sini sebagai refleksi, ada begitu banyak orang tahu tentang Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus Yesus lahir di kandang domba, dan mereka tahu bahwa Yesus mati disalibkan. Tapi mereka juga tahu bahwa Yesus juga dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi semuanya itu tidak cukup jika kita hanya tahu saja, tapi kita tidak menerima Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Karena kita, para murid Yesus, telah cukup lama mengikuti Yesus, selama lebih kurang 3 tahun. Di sini kita dapat lihat bagaimana kita belajar melalui murid-murid Yesus. Walaupun mereka bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun, tapi mereka masih juga ada keraguan karena ada kegelisahan, dan boleh juga mereka masih ada perasaan-perasaan yang tidak begitu baik. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu kita perlu sentiasa percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena ini semua adalah hal yang paling penting yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, jangan kita sekali mengandalkan kekuatan kita, tapi kita andallah Tuhan dalam hidup kita. Karena inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena kita tidak dapat berjalan sendiri dalam hidup kita ini, karena kita perlukan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh itu, selama kita percaya kepada Tuhan, teruslah bersandar kepada Tuhan dan sentiasa mengandalkan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Oleh itu kita memerlukan Tuhan untuk memberikan kita satu kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih untuk pimpinan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yesus memberkati kita semua.